Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, salah satu mahasiswa studi independen karirmu angkatan 3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa depan Indonesia dalam sistem Merdeka Belajar. Pada akhir tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim mencetuskan suatu kebijakan baru dalam dunia pendidikan yang disebutnya sebagai kebijakan Merdeka Belajar. Jadi pendidikan Merdeka Belajar ini hadir sebagai suatu respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan di era abad 21 ini. Sebelum membahas lebih jauh, tentunya kita perlu mengetahui apa itu Merdeka Belajar. Jadi, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan agar siswa memiliki kebebasan dalam berinovasi dan belajar dengan mandiri, serta dapat memilih mata pelajaran yang disukainya. Merdeka Belajar juga berarti bebas belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di mana sekarang ini e-learning telah memfasilitasi kesempatan pembelajaran jarak jauh dan siswa dapat belajar secara mandiri. Kemudian, apa sih tujuan dari Merdeka Belajar? Jadi, transformasi sistem pendidikan melalui Merdeka Belajar bertujuan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih adaptif dan menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus utama dalam transformasi pendidikan. Kemudian Merdeka Belajar juga bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi siswa dan guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam pembelajaran ini keterampilan mengorganisasi, manajemen waktu, dan berkolaborasi diajarkan kepada siswa yang diharapkan dapat berguna dalam dunia kerja nantinya. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang lebih dalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Guru juga dapat membuka lebih banyak ruang diskusi dan mengasah kemampuan berpikir kritis siswanya. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian terhadap konteks muatan lokal. Dalam kebijakan Merdeka Belajar memiliki 4 program pokok Merdeka Belajar. Yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang pelaksanaannya dikembalikan kepada pihak sekolah, di mana penilaian dapat dilakukan dalam bentuk penilaian tertulis atau bentuk penilaian lainnya seperti portofolio, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Melalui hal ini, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua adalah perubahan UN, di mana UN ini diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ujian ini terdiri dari kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Ujian tersebut dilaksanakan oleh siswa di tengah jenjang sekolah seperti kelas 4, kelas 8, dan kelas 10, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru secara bebas membuat, memilih, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang terpenting mencakup 3 komponen inti RPP yang terdiri atas tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Yang terakhir adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur pindahan maksimal 5%, sedangkan untuk jalur prestasi ditingkatkan menjadi 30%, serta untuk yang lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Cukup sekian pembahasan Merdeka Belajar kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, teman-teman.